Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan maghfirahnya, selalu memberikan karunia-Nya, selalu memberikan ampunannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan rohani dan jasmani, disehatkan rohani dan jasmani. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita yang berlimpah ruah dari jalan mana saja, dari arah mana saja. Dengan syarat kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu takwa kepadanya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua, yaitu sholat 5 waktu, tidak bisa ditawar lagi. Sholat yang 5 waktu ini adalah harga mati. Ketika seorang hamba Allah meninggalkan sholat dengan sengaja ingkar dengan kewajiban-kewajiban sholat, maka dalam madhab Syafi'i orang tersebut dipenggal lehernya, akan dipenggal lehernya. Masya Allah. Nah, apabila hukuman tersebut dijalankan, mungkin banyak sekali orang yang kehilangan apa? Kehilangan kepalanya. Ikhwani fillah, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan banyak di dalam hadis baginda Rasulullah SAW ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya, saya akan bacakan hadis baginda Rasulullah SAW an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salat. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang salat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga solatnya, menjaga maksudnya menjaga adalah tidak meninggalkan solat. Seseorang tersebut melaksanakan solat dengan sempurna, wudu di rumahnya dengan sempurna, memantapkan wudunya, kemudian melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, selangkah demi selangkah, maka dia akan dinaikkan derajatnya, dihapuskan satu kesalahan. Sampailah ia ke masjid, kemudian dia masuk masjid secara anjuran baginda Rasulullah SAW, berdoa dulu, melangkahkan kaki kanannya. Kemudian dia sholat di awal waktu, atau dia melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk, wudu, khusyuk, ingat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawadu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tawadu di hadapan sang penciptanya. Sampailah ia menyelesaikan sholat dengan sempurna, maka itulah orang yang menjaga sholatnya dengan baik dan benar. Maka dia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan nurun, atau mendapatkan nur, cahaya, wa burhanan, dan kelak dia akan mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ketika hari yang paling sulit,
ketika hari yang paling dahsyat, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, di mana seseorang akan lupa dengan dirinya, seseorang akan lupa dengan anaknya, lupa dengan ibunya, lupa dengan bapaknya, sibuk memikirkan dirinya masing-masing, tidak tahu arahnya kemana. Akan tetapi orang yang benar-benar menjaga sholatnya, orang yang benar-benar menyempurnakan sholatnya, dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi waman lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya tersebut, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak mempunyai cahaya. Maka seseorang yang tidak menjaga sholatnya, alias dia tidak menjaga atau tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan, bahkan sampai meninggalkan sholat, Masya Allah, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan dia tidak akan mendapatkan najah, keberuntungan, kesuksesan akhirat. Maka marilah kita tanamkan kepada diri kita, ke dalam hati kita, tanamkan keyakinan bahwasanya sholat itu wajib. Sholat yang 5 waktu itu wajib kepada diri kita. Jadi kita yang butuh sholat tersebut. Maka hadirin yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Masya Allah, ketika seorang mukmin meninggalkan sholatnya, maka begitu besar dosa dia. Lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencopet, lebih besar daripada dosa judi dan yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita memperhatikan sholat kita. Ketika kita punya anak, maka perhatikanlah anak kita. Bagaimana dia melaksanakan sholat? Apakah dia melaksanakan sholat? Apakah tidak? Ketika anak kita tidak melaksanakan sholat, maka hukumlah dia sesuai syariat, sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, dohir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam, dan memberikan kekuatan mengamalkan agama sesuai contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.